Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan bersabar atas ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian tentang Rasulullah bercerita tentang surga. Sekarang kita masuk kepada pembahasan nama daripada pintu-pintu surga. Jadi surga itu punya pintu-pintu. Apa dalilnya bahwa surga itu memiliki banyak pintu? Di dalam surah Az-Zumar ayat 73, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sehingga apabila mereka sampai ke surga, sedang pintu-pintunya telah terbuka. Nah, ini berarti apa? Berarti surga itu memiliki banyak pintu. Kalau satu pintu disebut dengan babun. Bahasa Arab pintu apa, Bu? Babun. Kalau dua pintu apa? Babani. Kalau lebih dari tiga, abwabun. Nah, itu. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa ulama mengatakan surga itu memiliki 8 pintu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahad yatawadda fayublighu aw fayusbighul wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Nah, ini cara gampang. Cara mudah masuk 8 pintu surga. Tapi kadang-kadang walaupun gampang kita suka lupa. Apa amalannya? Tidak seorang pun di antara kalian yang berwudu. Kemudian menyampaikan atau menyempurnakan wudunya. Wudunya disempurnakan. Kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kecuali dibukakan baginya 8 pintu surga. Siapa ibu-ibu yang habis wudhu tadi doa ini? Doa enggak? Lupa pasti ya? Lupa. Kadang saya juga suka lupa. Kadang saya juga suka lupa. Dan ia boleh masuk dari mana saja sesuka hatinya. Jadi ibu habis wudhu, tapi wudunya benar-benar disempurnakan. Wudunya enggak asal. Lalu berdoa setelah wudu, maka akan dibolehkan masuk pintu surga dari pintu mana saja yang dia suka. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nama-nama surga. Surga memiliki beberapa nama. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan nama-nama surga di dalam ayat-ayatnya yang mulia. Telah disebutkan bahwa namanya ada 4. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 nama surga. Yang pertama adalah surga Firdaus. Mudah-mudahan kita semua
bisa masuk surga Firdaus, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 107 sampai dengan 108. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih bagi mereka adalah surga Firdaus. Ya. Menjadi tempat tinggal, mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak ingin pindah. Nah, gak ada orang pengen pindah. Ya. Kalau udah masuk surga nggak pengen pindah. Ya, kira-kira ibu-ibu pengen pindah nggak kalau udah masuk surga? Pengen ke hutan kayu lagi nggak? Ogah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun ayat 10 sampai dengan 11 Allah berfirman, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Bagaimana cara mendapatkan surga Firdaus? Bisa nanti ibu lihat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11. Nah, di sana ada tuh qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi kalau pengen masuk surga Firdaus, sholatnya yang khusyuk. Ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, tinggalkan nonton Korea, tinggalkan nonton film India, tinggalkan gosip, tinggalkan nonton infotainment kalau mau masuk surga Firdaus, ya. Jangan banyak nonton TV, ya Bu ya. Susah ya Bu ya. Enggak susah sebenarnya. Ya kalaupun mau nonton yang bermanfaat, nonton ceramah, ya. Jangan nontonnya infotainment, nonton artis cerai. Nah, ya. Kemudian selanjutnya orang yang membayar zakat di situ juga. Itu orang yang masuk surga Firdaus. Orang yang menjaga kemaluannya, orang yang tidak berzina, orang yang tidak selingkuh, ya. Orang yang menjaga amanat dan lain sebagainya. Nanti ibu pulang buka surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Kalau ibu ingin masuk surga Firdaus, baca itu. Ya, dibaca dan diamalkan. Enggak cuma dibaca, ya. Dibaca itu Allah sudah kasih kisi-kisinya, udah dikasih. Nih, kalau kamu ingin mendapatkan surga Firdaus, ini amalkan. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kemudian yang selanjutnya surga Aden. Ya. Di dalam Al-Qur'an telah disebutkan mengenai surga Aden sebanyak 12 kali. 2 diantaranya adalah firman Allah, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik. Ya, tempat kembali yang terbaik. Yaitu apa? Surga Aden. Ya, tempat kembali yang terbaik itu apa? Surga. Ya, Aden. Ya. Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka bertelekan. Bertelekan itu apa ya? Nyender. Duduk-duduk santai. Apa? Di atas dipan-dipan. Oh, tapi dipannya jangan kayak, ya, bukan kayak di dunia, enggak. Pasti beda ya. Kalau dulu orang apa? Bale ya, bale. Dulu di depan rumah orang tuh suka ada bale ya. Orang Betawi itu suka ada bale, tempat santai nyantai ya. Nah, tempat dia ngopi. Sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. Ya. Sambil duduk santai, minta buah-buahan. Ya. Ibu mau minta buah-buahan apa saja ada. Ya.
tinggal metik. Kemudian di dalam surat Shad ayat 49 sampai dengan 54, dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari. Ya, ini untuk bapak-bapak ya. Ibu-ibu nggak ada bidadara. Karena ibu-ibu nggak butuh ya. Yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Umurnya sama semua ya. Jadi para bidadari itu umurnya sama semua. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada yaumul hisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya. Ya, jadi rezeki di sorga nggak pernah habis. Buah-buahannya nggak pernah mengenal musim. Selalu ada. Ibu mau minta duren ada, mau minta alpukat ada, mau kecapi ada. Ya, ada semua. Ya, nggak ada musimnya, nggak ada habis-habisnya. Mau minum apa aja ada. Ya. Dalam ayat lain disebutkan Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi kekal di dalam surga itu kita kekal. Dan mendapatkan tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keuntungan yang besar. Jadi keuntungan yang besar itu apa? Bukan uang. Ya. Keuntungan yang besar itu bukan materi yang kita dapatkan. Ya, bukan rumah yang besar, bukan mobil yang mewah. Keuntungan yang besar itu adalah ketika kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya surga khuldi. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 15 sampai dengan 16. Ya. Katakanlah, apa azab yang demikian itukah yang baik atau surga khuldi, ya, yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Bagi mereka di dalam surga itu apa yang mereka kehendaki. Mereka kekal di dalamnya. Itu adalah janji dari Rabbmu yang patut dimohonkan kepadanya. Ya, surga khuldi. Khuldi artinya apa? Kekal. Ya, itu yang disebut juga. Jadi salah satu iblis itu menggoda Nabi Adam dan Hawa. Ya, kan Allah melarang memakan buah khuldi. Lalu apa kata iblis? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maukah kamu aku tunjukkan pohon khuldi dan kerajaan yang tidak pernah habis. Jadi seakan-akan iblis, ya, di sini iblis ingin menipu. Kenapa Allah tuh larang makan buah khuldi? Supaya kamu tidak kekal di sorga. Makanya kalau kamu mau kekal, makan ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya surga ma'wa. Ya. Ini terdapat di dalam surah An-Najm ayat 13 sampai dengan 16. Ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Jadi Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril ketika Isra dan Mi'raj dalam rupanya yang asli. Ya. Di dekatnya, di dekat Sidratil Muntaha itu ada surga ma'wa. Ya. Ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ya. Jadi tadi ya, nama surga ada berapa ibu-ibu? 4. Yang pertama surga Firdaus, ya. Yang kedua surga Aden, surga Khuldi, surga Ma'wa. Rasulullah mengatakan, kalau engkau minta surga, mintalah surga Firdaus. Ya. Kenapa? Nah, di sini Rasulullah mengajarkan kita kalau masang cita-cita itu yang tinggi.
Jangan doanya, ya Allah berikanlah surga walaupun di emper ya Allah. Kalau dapat empernya, kalau nggak dapat empernya masuk mana Bu? Neraka. Tapi kalau ibu nggak dapat surga Firdaus, bisa dapat Aden nanti. Bisa dapat khuldi, bisa dapat mawar. Tapi kalau mintanya emper, kalau dapat, kalau nggak dapat neraka. Nah, mantap. Maka Nabi mengatakan kalau minta surga mintalah Firdaus. Ya. Selanjutnya orang ya, di antara yang masuk surga duluan adalah apa? Orang-orang fakir. Ya, orang-orang miskin nanti masuk surga duluan. Kenapa? Kamu udah susah di dunia kata Allah. Udah masuk surga, masuk. Apa yang mau dihisap? Nggak ada yang dihisap, udah masuk duluan. Masuk. Ya. Nah, makanya jangan bersedih ya. Jangan bersedih kalau kita tidak berlimpah materi di dunia ini. Itu mungkin cara Allah supaya kita masuk surganya cepet Bu. Ya enggak? Makanya kalau kita udah susah jangan maksiat. Ini udah susah nggak sholat lagi. Itu namanya kue cincin ganda sturi. Udah miskin nggak tahu diri. Ya kan? Udah miskin nggak sholat lagi. Udah miskin jelek nggak sholat lagi. Coba. Itu namanya apa? Susah di dunia, susah di akhirat. Kalau orang dia susah di dunia tapi dia sholat, ya, dia jaga auratnya, dia jaga akhlaknya, insya Allah dia masuk surga. Miskin cuma sebentar di dunia, ya, cuma sebentar. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah bersabda, fuqaraul mujahidin yadkhulunal jannah qabla aghniyaihim bi khamsi mi'ati sanah. Orang-orang fakir yang berjihad masuk surga sebelum orang kaya. Di antara mereka dalam jarak 500 tahun. Ya, jadi orang miskin tuh masuk surga 500 tahun lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Orang kaya wajar. Kenapa? Banyak dihisap. Mobilnya dihisap, rumahnya, apartemennya, pabriknya, apalagi. Oh, banyak dihisap. Ya. Dalam hadis dari Abu Hurairah juga Rasulullah bersabda, yadkhulu al-fuqara al-jannah qabla al-aghniya bi khamsi mi'ati amin nisfi yaum. Orang-orang fakir masuk surga sebelum orang-orang kaya selama 500 tahun. 500 tahunnya ini beda dengan 500 tahun di dunia. 500 tahun ya, itu 500 tahun itu hitungan dunia. Hitungan akhirat berapa? Nisful yaum, setengah hari. Nah, jadi setengah hari akhirat berapa? 500 tahun di dunia. Ya, insya Allah nggak lama, insya Allah. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan, ya, orang-orang fakir dari orang-orang Muslim masuk surga sebelum orang kaya selama setengah hari, yaitu 500 tahun. Ya. Ya Bu ya. Jadi jangan bersedih ya kalau kita tidak diberikan harta yang berlimpah di dunia apa? Ya husnuzannya sama Allah. Oh, berarti saya insya Allah masuk surganya duluan. Ya. Tapi bukan berarti ya, bukan berarti orang kaya nggak bisa mengalahkan orang-orang miskin. Dia bisa jadi masuknya belakangan, tapi dia bisa menyalip orang miskin kalau dia membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ya, masuknya duluan. Ya. Itu hiburan buat orang-orang yang susah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian derajat orang-orang di surga nanti juga sesuai dengan amalnya.
ya, sesuai dengan amalnya. Ya. Di dalam surat Al-An'am ayat 132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli darajatum mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun." Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat dengan apa yang dikerjakannya. Dan Rabbmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi ada tingkatannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu juga ada level-levelnya. Ya, ada kelas-kelasnya. Ya. Surganya para nabi tentunya berbeda dengan surganya kita. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan di surga itu ada 100 tingkatan. Ya. Yang dipersiapkan Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Jarak antara dua tingkatan bagaikan jarak antara langit dan bumi. Ya, jadi satu tingkat dengan tingkat lain seperti jarak antara langit dan bumi. Jika kalian meminta, mintalah surga Firdaus. Karena ia surga yang berada di paling tengah dan yang paling tinggi. Di atasnya ada arsy. Jadi di atas surga Firdaus ada arsy. Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, dan dari arsy itulah sungai-sungai surga itu mengalir. Jadi dia mengatakan arsy-nya Allah itu juga di atas air. Ya. Ya. Nah, kemudian di sini juga disebutkan para penghuni surga yang tertinggi. Para penghuni surga yang tertinggi bisa dilihat oleh penghuni surga yang derajatnya di bawah mereka, kata Nabi. Jadi bisa ngelihat, oh dia di atas. Ya, kita di bawah. Ya. Mereka seperti melihat bintang yang terbitnya di ufuk langit. Adapun Abu Bakar dan Umar merupakan bagian dari penghuni surga yang tinggi. Jadi Abu Bakar dan Umar itu penghuni surga yang tinggi dan keduanya diberikan nikmat. Ya. Bisa nggak suami sama istri surganya beda? Ya bisa aja. Tetapi ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan keturunan mereka ikut beriman nanti akan kami kumpulkan. Misalnya ibu surganya lebih tinggi dari suami, ibu bisa ngajak suami nanti. Ayo bang, kita sama-sama di atas. Nggak enak lah berpisah. Bisa minta sama Allah. Ya, makanya atau sebaliknya suami surganya di atas. Bisa ngajak istrinya. Ya, bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya apa? Kata Hasan Al-Basri, perbanyaklah teman-teman yang baik. Nanti teman-teman yang baik itu bisa memberikan syafaat. Ya Allah, mana teman saya dulu rajin ngaji setiap hari Selasa. Kok dia nggak ada di surga ya Allah? Dia rajin, walaupun ngantuk-ngantuk dia datang. Nah, makanya apa? Ingat wajah-wajah kita semua nih, ingat Bu ya. Antar ibu-ibu ingat wajah-wajahnya. Supaya bisa saling mengajak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, Rasulullah bersabda, dikatakan kepada penghafal Al-Qur'an ketika masuk surga, bacalah dan naiklah. Lalu ia membaca dan naik dengan setiap ayat satu tingkatan hingga yang terakhir dia baca.
Jadi yang bisa menaikkan derajat orang di surga apa nanti? Hafalan Al-Quran. Dia hafal dan dia juga mengamalkan. Ya, suruh baca Al-Ikhlas lupa lagi. Nah, jadi untuk menaikkan derajat kita di surga juga apa? Tambah hafalan-hafalan Al-Quran kita. Ya, kalau kita udah mentok, ya suruh anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana sih Sarah? Nah, kemudian ya. Kemudian siapakah orang yang paling rendah nanti kedudukannya di sorga? Ya. Nah, di sini disebutkan dalam satu hadis, ya, Rasulullah bersabda, Nabi Musa bertanya kepada Allah, siapakah penghuni surga yang paling rendah kedudukannya? Ya. Allah berfirman, ada laki-laki yang didatangkan setelah semua penduduk surga memasuki surga. Ya. Penduduk surga udah masuk semua, dia didatangkan. Masuk ke dalam surga. Laki-laki itu menjawab, ya Allah, bagaimana saya masuk surga? Semua manusia sudah menempati tempatnya masing-masing. Sudah menempati kaplingnya masing-masing. Saya kayaknya nggak ada tempat, mungkin begitu kurang lebih. Dikatakan kepadanya, apakah kamu rela jika diberikan kepada kamu seperti yang dimiliki raja di antara raja-raja dunia? Mau nggak kamu yang kamu miliki itu seperti yang dimiliki oleh raja-raja dunia? Sarah duduk Sarah. Ya. Ia menjawab, saya rela. Ya. Wahai Rob, Allah berfirman, bagimu seperti itu dan semisalnya dan semisalnya dan semisalnya hingga kelima kalinya. Jadi, ya. Jadi orang yang terakhir masuk surga mendapatkan apa? 5 kali kerajaan dunia. Ya, ibu lihat istana raja di dunia itu dapat 5 kali, 5 kali lipat. Itu yang terakhir masuk surga. Tapi orang itu mengatakan, udah cukup ya Allah 5 kali udah cukup. Tapi Allah ingin tambahin lagi. Untukmu 10 kali lipatnya. Berarti apa? Terakhir masuk surga itu dapat 10 kali kerajaan di dunia. Ibu pernah nggak lihat istananya Sultan Brunei? Wow, itu luar biasa. Emas semua. Wow, indah sekali. Ya bayangkan itu aja, bayangkan. Dan itu ditambah 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Para pemilik derajat tinggi di surga. Siapa saja orang yang memiliki derajat tinggi di surga? Yang pertama adalah para syuhada. Ya. Yang mendapatkan derajat tinggi di surga, yang pertama adalah para syuhada. Sarah, nanti ibunya pulang aja ya. Nah, kalau nggak mau pulang duduk sini, duduk sana. Ya. Jadi yang dimiliki pertama derajat tertinggi itu para syuhada. Rasulullah bersabda, syuhada yang paling utama ialah orang-orang yang berada di barisan peperangan. Tidak memalingkan wajah-wajah mereka hingga terbunuh. Mereka itulah yang akan menginjakkan kakinya
di kamar-kamar tertinggi di surga. Dan Rabb mereka tertawa kepada mereka. Sedangkan jika Rabbmu telah tertawa kepada seorang hamba dalam satu keadaan, pastilah dia tidak akan dihisab. Ya, jadi orang mati syahid, Allah itu akan tertawa kepadanya. Ya. Kalau Allah sudah tertawa berarti dihisab enggak, Bu? Tidak dihisab. Ya. Orang mati syahid masuk surga kecuali kalau masih punya hutang. Ya. Kalau masih punya hutang tertahan di pintu surga. Ya. Rasulullah mengatakan nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seseorang itu tergadai oleh hutangnya sampai hutangnya dibayar. Ya. Kemudian yang selanjutnya, orang yang memelihara anak yatim. Ini juga memiliki derajat tertinggi di surga. Ya. Rasulullah mengatakan, kafilul yatim auli ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti dua ini di surga. Kita bisa santuni satu anak yatim silahkan. Nanti bisa dua silahkan. Ya semampu ibu. Ya. Insya Allah akan berdampingan dengan Rasulullah di surga. Yang selanjutnya, orang yang menyantuni para janda dan orang miskin. Ya. Ya, jandanya bukan janda kaya ya. Karena janda macam-macam, ada yang kaya, ada yang miskin. Tentunya yang miskin ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, penyantun para janda dan orang miskin bagaikan mujahid fi sabilillah. Ya. Orang yang menyantuni janda dan orang miskin seperti mujahid. Saya mengira beliau bersabda bagaikan orang yang sholat tanpa berhenti, masya Allah. Ya. Orang yang menyantuni janda dan orang miskin seperti orang sholat nggak berhenti-berhenti. Ya. Seperti orang puasa tidak berbuka. Ya Bu ya. Yang selanjutnya hafizul Quran yang mengamalkan ayat-ayat yang dia hafal. Jadi nggak hanya sekedar hafal, tetapi dia mengamalkannya. Maka dia juga akan mendapatkan derajat tertinggi di surga. Ustadz saya sapi nggak hafal, tapi saya pengen anak saya aja lah. Insya Allah nanti kebawa juga. Ya. Orang tua yang anaknya hafal Quran akan mendapatkan mahkota nanti di surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tempat tertinggi di dalam surga itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tempatnya apa? Tempatnya adalah namanya al-wasilah. Ini biasanya suka kita baca ketika azan, habis azan. Ya. Itu namanya wasilah. Ya. Ya kan? Habis apa doa habis azan apa, Bu? Allahumma rabba hadhid da'watit tammah wassalatil qaimah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudal ladzi wa'attah. Nah, ya, barang siapa yang berdoa setelah mendengarkan azan, tadi doa yang tadi ya. Ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna dan sholat yang tegak, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Apa itu yang dimaksud dengan wasilah? Surga. Ya. Dan keutamaan. Dan bangkitkanlah ia di tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan kepadanya. Halal baginya untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Jadi, kenapa sih Nabi Muhammad masih kita doakan, Bu? Nabi Muhammad pasti masuk surga enggak? Pasti. Terus kenapa masih didoain? Ada orang-orang di luar Islam, oh berarti Nabi Muhammad belum tentu selamat dong. Kok didoain?
Bagaimana jawabnya, Bu? Jawabannya itu untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad bukan Tuhan. Ya. Makanya apa? Masih didoakan. Ya. Masih didoakan. Apa? Karena Nabi Muhammad bukan Tuhan. Kalau Tuhan perlu didoakan nggak? Nggak perlu. Semoga Allah dalam keadaan sehat, nggak boleh. Ngucapin assalamualaikum Allah boleh nggak? Kepada Allah boleh nggak? Nggak boleh. Assalamualaikum ya Allah, nggak boleh. Keselamatan atasmu ya Allah, ya. Yang memberikan selamat kan Allah. Nggak boleh kita ucapin salam ke Allah. Kalau kepada Nabi boleh. Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Keselamatanmu atas Nabi. Keselamatannya dari siapa? Dari Allah. Jadi ngucapin salam ke Allah ngaco itu, nggak boleh. Assalamualaikum ya Allah, nggak boleh. Allah assalam, Allah sumber keselamatan kok, ngucapin salam ke Allah. Ya, ngedoain Allah boleh nggak? Nggak boleh. Kita minta doa sama Allah, bukan kita mendoakan Allah, nggak boleh. Allah itu Tuhan, nggak boleh didoakan, nggak boleh ngucapin salam kepada Allah, nggak boleh. Ya, keliru itu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana sifat surga? Nah, sifat surga itu seperti apa? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang sifat dan bangunan surga. Beliau menjawab, batu batanya dari emas dan perak. Ya Bu ya. Lumpurnya dari kasturi yang harum baunya. Ya. Kerikilnya dari mutiara dan yakut. Tanahnya dari za'faron. Apa sih za'faron itu ya? Minyak wangi ya Bu ya. Nama minyak wangi ya kalau di sini ya. Barang siapa yang memasukinya, ya. Barang siapa yang masuk surga, dia akan kekal. Jadi kalau udah masuk surga nggak mungkin dikeluarin lagi sama Allah, Bu. Ya, pasti selama-lamanya. Dan yang kedua, dia tidak akan mati. Akan bersenang-senang dan apa? Dan tidak akan sedih. Di surga nggak sedih lagi, Bu. Nggak ada nangis-nangis lagi, nggak ada. Ya, nggak ada pusing-pusing lagi. Ya, kemudaannya tidak akan sirna. Nah, ibu-ibu nggak tua lagi Bu, muda terus. Ya, skincare nggak laku lagi Bu. Pemutih nggak laku lagi, nggak perlu pakai semuanya itu ya. Dan pakaiannya tidak akan rusak, pakaiannya awet, nggak rusak-rusak. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau juga mengatakan surga itu adalah cahaya yang bersinar. Aromanya wangi yang berhembus semerbak. Istananya kokoh, sungainya mengalir, buah-buahannya banyak dan matang semua. Ya, kalau kita ngelihat di sini pohon, wah mangga banyak tapi belum matang. Kalau di sorga sudah siap dimakan semua. Istrinya cantik jelita, ya nanti ibu-ibu cantik semua. Ya, pakaiannya banyak di tempat yang abadi dalam kenikmatan yang agung dan keluasan hidup, ya hidup serta ketampanan wajah, suaminya nanti ganteng semua Bu, ya di rumah yang tinggi aman dan nikmat. Hadis riwayat Ibnu Hajah dan Ibnu Hibban. Kemudian apa itu kunci surga? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya. Mu'az bin Jabal menceritakan bahwa ketika Rasulullah mengutusnya ke Yaman, beliau bersabda, engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari ahlul kitab dan akan bertanya kepadamu tentang kunci surga. Apa kunci surga? La ilaha illallah. Berarti orang kafir masuk surga enggak? Tidak.
sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir, dia tidak akan masuk surga. Dia hanya mendapatkan di dunia saja. Orang kafir sedekah, dapat di dunia. Di akhirat dia enggak dapat. Jadi kunci surga apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian juga di sini disebutkan miftahus shalah at-tuhur wa miftahul jannah as-shalah. Kunci salat adalah wudu. Kunci surga adalah apa? Salat. Orang kalau nggak salat masuk surga nggak? Dia nggak masuk surga. Kenapa? Dia nggak punya kuncinya. Ya. Ibaratnya apa? Kalau orang cuma ngucapin syahadat doang, dia nggak sholat, ibarat kunci tidak ada geriginya. Kunci kalau nggak ada geriginya bisa buat buka nggak Bu? Nggak bisa. Nah begitulah orang kalau nggak sholat. Kemudian yang selanjutnya, nanti juga orang-orang mukmin yang gemar melakukan maksiat nanti akan dikeluarkan dari neraka lalu dimasukkan ke surga. Ya. Jadi sejelek-jeleknya orang Islam, kalau dia mati, insya Allah dia masuk surga, walaupun harus mampir dulu. Nah, cuma masalahnya mampirnya ini berapa lama kita nggak tahu. Sebagus-bagusnya orang kafir mati masuk neraka. Ya. Rasulullah bersabda, adapun ahli neraka, yaitu orang-orang yang menghuninya, mereka tidak hidup juga tidak mati. Jadi penduduk neraka itu apa? La yamutu wala yahya. Kalau orang disiksa di neraka langsung mati enak. Ya enggak Bu? Masuk neraka langsung mati, udah enak nggak ngerasain. Ini mati dihidupin lagi. Disiksa lagi, mati lagi. Berarti apa? La yamutu wala yahya. Tidak hidup dan tidak mati. Akan tetapi bagi yang ditimpa neraka karena dosanya, atau beliau bersabda karena kesalahannya mereka akan dibakar. Hingga ketika ia sudah menjadi arang, udah jadi arang Bu, udah pada gosong. Ya, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain. Buat apa? Buat ngerasain. Nah, kenapa? Kenapa kulitnya diganti? Karena orang kalau udah hangus kulitnya Bu. Kita nih kalau kulitnya udah hangus segala macam gitu ya, nanti kena luka tuh nggak berasa lagi. Kenapa? Karena orang itu berasa sakit berarti apa? Saraf-saraf di kulitnya masih bagus. Ini kalau saraf kulitnya udah nggak bagus, ibu kena air panas nggak berasa, tahu-tahu gosong aja. Kena api nggak berasa, tahu-tahu gosong aja. Nah begitulah. Kenapa kulit itu kalau sudah habis di neraka, kulitnya sudah hangus diganti lagi supaya ngerasain. Karena yang merasakan ini apa? Kulit. Ya. Kulit. Hanya orang kalau stroke, ya. Orang kalau stroke ini ya kan otaknya ya. Sarafnya. Dicubit dia nggak sakit, nggak berasa dia. Ininya udah nggak ada perintah lagi dari sini. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya udah jadi arang, udah gosong, mereka diizinkan mendapatkan syafaat. Ya, dosanya udah habis. Lalu mereka dibawa secara berkelompok. Ya, udah jadi arang tuh dibawa tuh sekelompok. La haula wala quwata illa billah. Kemudian dimandiin dulu. Udah jadi arang dimandiin. Mau masuk surga dimandiin dulu. Ya. Dimandikan di sungai surga lalu dikatakan kepada mereka, wahai penghuni surga, siramlah mereka. Jadi yang suruh nyiramin siapa? Penghuni surga. Maka mereka pun tumbuh bagaikan biji yang tumbuh setelah terbawa aliran air. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian yang selanjutnya di sini juga disebutkan suatu kaum akan dikeluarkan dari neraka yang membakarnya.
kecuali bagian wajah yang menjadi tempat-tempat sujud hingga mereka masuk surga. Jadi kalau orang yang pernah sholat ya, insya Allah walaupun dibakar mukanya enggak. Ya, makanya dia sholat Ustaz, tapi setahun sekali. Idul Fitri dong, Idul Adha. Ya mungkin itu mukanya jadi nggak dibakar. Kenapa? Pernah sholat. Ya. Makanya salah satu nikmat di dunia ini apa? Kita pernah sujud. Kita ditakdirkan sujud itu nikmat. Ya. Ditakdirkan sujud di dunia ini oleh Allah itu satu kenikmatan. Dengan itu muka kita dibakar. Di sini juga disebutkan sekelompok manusia akan keluar dari neraka dengan syafaat Nabi Muhammad. Lalu mereka masuk ke surga dan mereka dinamakan apa? Al-Jahannamiyun, ada tuh namanya. Alumni neraka jahanam. Alumni Al-Jahannamiyun masuk. Masih alhamdulillah masuk ya Bu ya. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita nggak termasuk alumni di sana ya Bu ya. Ya. Penghuni surga menamakan mereka Al-Jahannamiyun. Ya. Kenapa disebut dengan Al-Jahannamiyun? Karena mereka telah keluar dari neraka setelah mungkin tinggal lama di neraka sehingga mereka memiliki tanda, ada tandanya. Nggak tahu apa stempel atau ada barcode-nya. Maka mereka disebut dengan Al-Jahannamiyun. Ya Allah, ya. Ya. Kemudian juga di sini disebutkan Allah memasuki penghuni surga ke surga. Dia memasukkan siapa saja yang dikehendakinya apa? Dengan rahmatnya. Dan memasukkan penghuni neraka ke neraka. Kemudian Allah berfirman, lihatlah. Siapa saja yang kalian dapati masih ada keimanan. Maka iman itu luar biasa tuh. Walaupun iman itu sebesar biji sawi, itu akan bisa mengeluarkan kita dari neraka. Makanya setiap orang yang beriman masuk surga, kata Nabi, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Abi Dzar merasa keberatan. Walaupun dia berzina ya Rasulullah, iya walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Ya, kalau masih ada keimanan, ya, kan ada orang kalau lagi mabuk ya, gue sih emang mabuk, tapi coba-coba Islam dihina. Gue tabok. Biar apa? Walaupun dia mabuk masih ada imannya. Iya kan? Masih ada iman. Ya. Saya pernah dakwah di Taiwan ya Bu ya. Di Taiwan itu kadang di atasnya masjid, di bawahnya diskotik. Jadi kita di atasnya ngaji, di bawah pada dugem, pada mabok. Tapi kalau disuruh bayar zakat, mau saya bayar zakat. Padahal lagi mabok. Lagi mabok, disuruh bayar zakat semangat. Mereka semangat, orang Islam, TKI yang kerja di sana, sebagian ada yang begitu. Tapi kalau disuruh bayar zakat semangat. Walaupun lagi mabok bayar zakat juga itu. Ya mungkin yang kayak gitu-gitu tuh. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau tanya? Kenapa? Oh lagi kurang fit. Ya kan gak harus ustazah ya siapapun. Ya, kalau nggak ada yang tanya, kalau nggak ada yang tanya kita teruskan. Iya boleh. Iya silakan. Iya.
Kenapa masuk surga itu dengan rahmat Allah? Ya, memang Rasulullah mengatakan kamu tidak masuk surga karena amalmu. Ya. Wala anta ya Rasulullah. Iya wala ana. Aku juga. Kalau bukan karena rahmat Allah. Kenapa? Karena amal kita ini nggak cukup ya nggak? Surga seluas langit dan bumi. Nikmatnya luar biasa tadi kita ya. Kita dengar tuh nikmatnya luar biasa. Yo bangunannya dari emas segala macam. Ya. Ditukar dengan amal kita yang sedikit. Kira-kira pantas nggak? Nggak pantas. Nah ya kan? Kita hidup cuma sebentar. Ya. Tapi masuk surga selama-lamanya lagi. Itu maksudnya apa? Sebenarnya nggak pantas dengan amal kita. Tetapi cara mendapatkan rahmat Allah dengan apa? Dengan beramal. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga karena amal kamu. Tapi karena amal ini nggak cukup, dapatlah kita rahmat Allah. Ya Bu ya? Ngerti ya Bu ya? Ya, karena apa? Amal kita nggak cukup ditukar dengan surga Allah yang seluas langit dan bumi. Ya. Ada lagi? Ya, silakan Ibu. Iya. Ah gitu. Di sini nggak dijelaskan ya Bu ya? Iya. Apa kalau Firdaus full AC misalnya. Kalau Ma'wa nggak ada AC-nya. Ya. Ya memang nggak disebutkan, tapi insya Allah surga itu semuanya indah ya Bu ya. A'dattu li'ibadiyas salihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, yang nggak pernah dilihat oleh mata, terbayang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit oleh hati. Ya, jadi insya Allah apa semuanya bagus ya Bu ya. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini juga disebutkan kekekalan surga dan penghuninya. Jadi apa? Surga itu kekal. Allah sudah ciptakan surga tidak Allah hancurkan lagi. Ya. Dan penghuninya juga kekal. Ya. Di dalam surah Al-Anbiya ya. Ayat 104, ingatlah pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulangnya, suatu janji yang pasti. Ya, kami tepati, sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Ya kalau tidak salah nanti juga Allah itu akan jadi langit yang di dunia ini akan dihancurkan, nanti Allah akan menciptakan langit yang baru. Ya, nanti diciptakan juga langit yang baru ya. Ya, jadi banyak yang menandakan bahwa mungkin ada yang bertanya, Ustadz apa kita nggak bosan di sorga selama-lamanya? Emang ibu-ibu ada yang bosan? Kalau bosan silakan keluar Bu. Kalau bosan keluar berarti kemana? Ke neraka. Insya Allah nggak ada bosan Bu ya. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ya. Nah, di sini juga disebutkan ya. Di dalam Sahih Muslim disebutkan Allah berbicara kepada penghuni surga. Setelah mereka mengambil bagian-bagiannya, ya, yang masuk surga Firdaus, masuk Firdaus, yang masuk surga Aden masuk, ya, udah masuk semua, udah dapat bagiannya, udah dapat kapling-kaplingnya, udah masuk semua, udah dapat kuncinya. Nah, lalu Allah kasih pengumuman. Ya. Apa pengumumannya?
Innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Wa innalakum antahyaw fala tamutu abada. Wa innalakum antushibbu fala tahramu abada. Wa innalakum antan'amu fala tab'asu abada. Apa pengumumannya? Ya, setelah nanti ibu-ibu amin, mudah-mudahan ya kita semua masuk dapat tempat semua, ada pengumuman. Kata Allah apa? Kalian akan sehat semuanya. Tidak akan sakit selamanya. Nggak ada lagi asam urat, encok, diabetes, nggak ada lagi. Jadi kalau makan di sorga nggak usah takut penyakit, Bu. Oh, kalau di sini kan kita makan ntar gula loh, ntar asam urat. Di sana nggak ada lagi, bebas, nggak takut kegemukan lagi. Ya, silakan, sepuas-puasnya, nggak akan obesitas, nggak sakit dengkul lagi. Ya, nggak sakit selamanya. Ya, kalian akan hidup, tidak akan pernah mati selamanya. Ya, kalian akan tetap muda, tidak akan tua selamanya. Nggak tua lagi, Bu. Ya, nggak, ya. Nanti yang peot-peot sekarang di dunia kenceng lagi. Ya. Yang keriput-keriput kenceng lagi. Yang rambutnya putih hitam lagi. Ya, Bu ya. Mungkin nanti nggak ngenalin ibu-ibu di surga siapa nih. Ya, beda. Dan, sebentar. Dan kalian akan bersenang-senang dan tidak akan merasa sedih selamanya. Pakai bahasa apa ya? Ada yang mengatakan pakai bahasa Arab. Ya, nanti akan ibu-ibu disetting pakai bisa bahasa Arab ya. Walaupun di sini nggak bisa, nanti pakai bahasa Arab. Tapi boleh nggak pakai bahasa Jakarta? Ya mungkin boleh, nggak ada yang nggak boleh. Ya. Ya, itu Ibu ya. Insyaallah. Ya, ada lagi ya, silakan Ibu. Iya, ya nggak apa-apa. Ya, baik. Kalau orang Islam, dia murtad, keluar dari Islam, maka habislah semua amalnya. Ya. Habis semua amalnya, sholatnya habis, semuanya habis. Kalau dia murtad. Terus Ustadz, dia balik lagi. Selama belum sakaratul maut diterima. Yang penting belum sakaratul maut ya. Innallaha yakbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah menghapus dosa seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Terus amal dia bisa balik lagi enggak? Insya Allah. Mudah-mudahan bisa balik lagi. Ya, mudah-mudahan bisa balik lagi insya Allah. Terus sebaliknya, ya tadi dia melihat cahaya, ya, pokoknya dia melihat cahaya ada Yesus di sana. Terus dia jadi masuk Kristen. Ya itu mimpinya berarti mimpi dari setan. Ya, mimpi dari setan. Ya. Dan sebaliknya misalnya orang Kristen atau orang di luar Islam masuk Islam. Dosanya dihapus, amal solehnya sebelum Islam orang ya itu dihitung. Nah, inilah rahman rahimnya Allah, Bu. Yang dihapus hanya dosanya, tapi kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sebelum Islam dihitung oleh Allah. Tadinya kan gak dihitung tuh. Tapi karena dia masuk Islam dihitung oleh Allah. Yang dihapus hanya dosanya. Gitu ya Bu ya. Jelas? Ya. Mudah-mudahan. Makanya saya bilang tadi. Mudah-mudah ya insya Allah dihapus. Selama dia bertaubat taubatan nasuha. Ya. Dia taubatan nasuha.
diterima. Tapi amalnya, ini wallahu alam ya, mudah-mudahan amalnya diterima. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Dengan rahmat Allah, mudah-mudahan amalnya yang dia lakukan diterima kembali. Ya, mudah-mudahan. Ya. Ada lagi? Cukup? Ada sebuah kajian Ustaz. Iya. Ustaz menyatakan katanya tentang kurban itu Ustaz. Bulunya kambing yang jangan dipotong itu, yang tidak boleh dipotong katanya. Sama kukunya bukan punya kita. Oh gitu. Tapi katanya bulu-bulu itu akan menjadi saksi. Pahala dan saksi itu hadis dhaif apa Ustaz? Memang ya. Kalau hadis idza raaitum hilala dzilhijjah, ya kan? Kan jelas di sini. Kalau kamu melihat bulan Zulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan kamu pengen berkurban. Falyumsik an sya'rihi wa adfari. Maka jangan dia potong kukunya dan rambutnya. Ini kukunya kambing atau rambutnya? Kukunya kambing atau kukunya kita? Kuku kita, bukan kuku kambing. Siapa yang memotong kuku kambing? Kerajinan banget. Oh gitu. Setahu saya tidak. Saya baca aja tidak. Kenapa? Nah, supaya sekarang pernah nggak ada orang motong kuku kambing? Nggak ada. Nyukur bulunya juga nggak ada. Yang dicukur itu kitanya. Bulu kitanya dan kuku kitanya kalau kita mau berkurban. Apa hikmahnya? Setahu yang saya baca begitu. Hikmahnya supaya tubuh kita ini semuanya diselamatkan dari api neraka yang berkurban. Tapi ini sunnah, bukannya wajib. Ya, Ustadz saya udah motong, ternyata saya pengen kurban. Ya nggak apa-apa, sunnah, ya kan? Sunnah. Nah kemudian kalau hadis yang mengatakan, memang ada hadisnya. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ashfariha wa adfariha, ya kan? Nanti hewan-hewan kurban itu akan datang di hari kiamat dengan kukunya, dengan rambutnya, ya, dengan tanduknya. Memang ini hadisnya dhaif. Tapi ini untuk fadhailul amal nggak apa-apa. Hadis dhaif untuk keutamaan beramal boleh. Nah, boleh. Dia hanya menjelaskan setiap bulu ada kebaikan. Memang hadisnya kata para ulama memang ini hadisnya lemah. Tapi boleh untuk fadhailul amal. Jadi setahu saya sih ya, sepanjang yang saya baca sih itu bukan kukunya kambing. Dan bukan rambutnya kambing. Lagian juga orang jarang sih motong kuku kambing. Belum pernah saya dengar ada orang motong kuku kambing. Ya, iya. Jadi yang menurut sepanjang yang saya baca adalah kuku kita dan rambutnya kita, bukan kukunya kambing, bukan. Ya, ya itu. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la bala'an illa dafa'tah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana rizqan halalan katsiran mubaraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih wulatal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidina fi Filastin alladhina yujahiduna fi sabilik. Allahumma hfadhil masjidal aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma ahlikil yahudal ghasibin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin. A'daka a'da'ad-din. Allahumma syattid syamlahum wa farriq jam'ahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa adkhil fi qulubihim ar-ru'ba. Allahumma qtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Subhana rabbika rabbul izzati amma yasifun. Wassalatu wassalamu ala akhiril mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya, makasih nih. Enggak, kemarin itu kata Pak Ustadz supaya hewannya nggak stres.